Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Irawan dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya yaitu Dokumentasi Informasi Minangkabau. Tugasnya yaitu aspek-aspek kebudayaan Minangkabau dengan dosen pembimbing Ibu Malta Nelisa, Esos M. Hum. Berikut ini biodata lengkap saya. Nah, ini adalah materi pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sejarah Minangkabau. Yang kedua, kekerabatan suku Minangkabau. Yang ketiga, rumah gadang Minangkabau. Yang keempat, budaya merantau. Yang kelima, makanan khas Minangkabau. Baik, materi pertama, sejarah Minangkabau. Pada zaman dahulu, datanglah rombongan besar dari jauh yang hendak menguasai dan menduduki wilayah tertentu di Minangkabau. Mereka datang lengkap dengan peralatan perang yang handal, bahkan dilengkapi dengan seekor kerbau raksasa. Sebelum berperang, rombongan besar tersebut menawarkan pilihan antara perang terbuka atau perang diplomasi, yang diwakili dengan adu kerbau. Seandainya kerbau raksasa pendatang tersebut menang, maka wilayah dan rakyat setempat takluk dan selanjutnya berada di bawah kekuasaan pendatang. Tetapi, seandainya kerbau pendatang kalah, maka semua kekayaan pendatang menjadi sitaan penduduk lokal. Penduduk lokal mencari akal bagaimana menghadapi kerbau yang begitu besar dan tidak ada tandingannya yang setara. Lalu, dicarilah seekor kerbau kecil yang sedang menyusu, diberi tanduk besi di kepalanya, tetapi tidak kelihatan. Lalu, dicarilah kerbau kecil yang sedang menyusu, diberi tanduk besi di kepalanya, tetapi tidak kelihatan. Setelah kerbau kecil itu tidak menyusu beberapa waktu pada induknya, lalu dilepaslah bertanding dengan kerbau besar dari seberang. Kerbau kecil yang kehausan mengira bahwa kerbau besar adalah induknya. Dengan serta-merta, kerbau tersebut berlari dan menyerunduk ke bagian perut kerbau besar. Yang terjadi kemudian adalah sang kerbau besar lari terbirit-birit dengan isi perutnya terbusai keluar. Dari kemenangan kerbau masyarakat lokal tersebut lahir sebutan Minangkabau atau Menangkerbau yang kemudian berubah menjadi sebutan Minangkabau. Salah satu dari kebudayaan suku Minang adalah kekerabatan atau disisilah. Bagi masyarakat atau suku Padang, anak laki-laki adalah mahal dan haruslah dibeli. Sehingga dalam proses perkawinan ada beberapa tahap seperti meminang, menjemput pengantin laki-laki, dan akhirnya di pelaminan. Bagi pengantin laki-laki, akan ada upacara di mana mereka mendapat gelar atau nama baru yang menggantikan nama kecil mereka. Sehingga setelah menikah, para pria akan dipanggil menggunakan nama baru tersebut. Materi ketiga, rumah gadang Minangkabau. Falsafah kehidupan orang Minang adalah alam tak gampang jadi guru, yang dimana artinya orang Minang selalu mengutamakan alam. Materi ketiga, rumah gadang Minangkabau. Falsafah kehidupan orang Minang adalah alam tak gampang jadi guru, yang dimana artiannya orang Minang selalu mengutamakan alam. Mereka belajar dan memanfaatkan pengetahuan dari lingkungan alam sekitar, seperti halnya dengan membangun rumah. Dan juga nama rumah gadang dikatakan gadang besar bukan karena bentuknya yang besar, melainkan fungsinya yang gadang. Ada kutipan Minang mengatakan rumah gadang bahasa batuah tiang banamo katu hakikat, pintunya banamo dalil kiasan, banduanyo sambah menyambah, bajanjang nanya batanggu turun, dindingnya panutup malu, biliaknya alung bunyang. Yang keempat, budaya merantau. Merantau merupakan kebiasaan yang selalu dijalankan oleh laki-laki dari suku Minang. Kebudayaan suku Minangkabau untuk merantau adalah akibat dari adanya adat matrilineal. Maka pada dasarnya laki-laki suku Minang tidak memiliki modal harta sama sekali. Oleh sebab itu, kebanyakan laki-laki Minang ketika sudah dewasa selalu pergi dari kampungnya untuk pergi merantau. Tujuannya adalah untuk bekerja dan mencari harta kekayaan. Materi kelima, makanan khas Minangkabau. Yang pertama, rendang Padang. Rendang Padang sudah dinobatkan sebagai makanan yang paling enak di dunia. Cita rasa daging yang sudah menyatu dengan bumbu-bumbunya, cabai, rempah, santan, dan lain sebagainya, bahan bakunya memanjakan lidah penikmat dengan sensasi pedas dan lezat. Karena Sumatera Barat tergolong daerah tropis, cukup banyak tanaman kelapa yang sangat penting untuk masakan rendang. Sehingga diciptakan dalam berbagai jenis, mulai dari rendang daging, rendang balui, rendang lokan, rendang rabu, dan rendang talua. Yang kedua, lamang tapai. Panganan khas Sumatera Barat ini dikenal sebagai suguhan daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, sering disajikan pada acara-acara adat seperti baralik gadang, pesta pernikahan, terbuka di bulan Ramadan, menjamu tamu-tamu pada rapat pertemuan, dan lain-lain. Makanan ini sangat disukai sebagai makanan pembuka karena rasa tapainya yang asam-asam manis. Lamang tapai terbuat dari beras ketan yang diisikan ke dalam bambu, kemudian diberi santan dan dibakar di atas tungku selama 2 jam lebih. Lamang dipotong-potong lalu dibumbui tapai yang terbuat dari proses fermentasi beras ketan hitam dengan ragi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.